Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan, Rahayu. Oke, setelah beberapa episode membahas tentang pernikahan, tentang cinta, tentang bagaimana cara melanggengkan pernikahan, tujuan dari pernikahan dan yang lain-lain, aku akan membahas sesuatu yang penting. Banyak sekali terjadi, ya, termasuk aku juga. Ketika memutuskan untuk menikah, itu kedua pasangan itu tidak berkomunikasi, ya, tentang goals yang akan dicapai dalam pernikahan itu. Jadi isine ku yo wis pokoknya nikah ngono tok wis. Jadi tidak didesain pernikahan itu. Nah, yang dibutuhkan tunggu, pada saat menikah itu ada satu proses yang kalau orang Jawa itu bilangnya rapak, ya. Jadi di situ itu kayak kita ketemu, habis itu ada satu orang yang memberikan informasi kepada kita, tujuan pernikahan itu begini, kayak konseling lah. Tapi yang aku ingat, yang terjadi padaku pada saat itu bukan konseling ternyata. Jadi aku hanya dibacakan ulang, itu di buku nikah itu kan ada aturan hak istri, hak suami, nah, itu hanya dibacakan ulang dan dijabarkan sama petugas KUA-nya. Jadi tidak ada konseling. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu aku pernah mengupayakan ada program konseling sebelum pernikahan itu terjadi, pranikah lah ya. Sepertinya kalau untuk teman-teman Kristiani ada ya. Kalau untuk yang Muslim kayaknya belum ada, dan agama yang lain aku belum tahu ya. Tapi itu sangat dibutuhkan menurutku. Membangun kesiapan mental untuk calon pasangan menikah itu sangat dibutuhkan. Ya rata-rata orang menikah itu kan usianya masih belum terlalu matang ya, usia 25, 27, 28, dan itu dipengaruhi oleh lingkungan juga, dipengaruhi oleh pola asuh juga. Nah, jadi butuh treatment untuk mematangkan masing-masing calon pasangan menikah ini. Itu baru yang pertama, menyiapkan mentalnya. Terus yang kedua, PR selanjutnya adalah menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam untuk masing-masing pasangan. Jadi yang laki-laki itu harus selesai dulu dengan dirinya, yang perempuan itu harus selesai dengan dirinya. Kenapa? Ketika PR masing-masing itu selesai, ketika menikah, permasalahan mereka itu hanya satu, yaitu masalah rumah tangga. Kalau PR masing-masing belum selesai, ya, masalahnya itu jadi double, bukan double ya, triple. Permasalahan si laki-laki yang belum selesai dengan dirinya sendiri, permasalahan si perempuan yang belum selesai dengan dirinya sendiri, akhirnya gadok, ya, dalam hidup rumah tangga muncul masalah baru, yaitu masalah-masalah rumah tangga. Jadi PR telu, dan itu seringkali bikin ribet. Terus selanjutnya harus disiapkan juga mental masing-masing, ya, untuk siap menerima tanggung jawab atas keturunan yang akan dilahirkan nanti oleh sebuah pernikahan itu. Jadi yang laki-laki juga harus siap menjadi bapak, yang perempuan juga harus siap menjadi bapak, ya. Terus selanjutnya paham tentang hak dan kewajiban masing-masing. Terus setelah itu kemampuan untuk bisa menerima masing-masing pasangan, penerimaan secara utuh loh ya.
kelebihannya, kekurangannya, kebiasaannya, ya. Yang itu biasanya tidak tergali pada saat mereka pacaran. Nah, terus yang jauh lebih penting dari itu semua adalah tahu, paham tujuan dari mereka menikah. Jadi gak mung seneng-seneng tok, gak mung karena aku cinta kowe dan kowe cinta aku, karena kita sama-sama seneng. Atau kadang-kadang itu ya ada juga yang menikah bukan karena mereka tapi karena orang tua dan segala macamnya. Lah, alasan-alasan dibalik dari pernikahan itu kan juga banyak hal, dan harus disiapkan, harus ada treatment sebelum pernikahan itu terjadi, atau ada treatment pranikah, atau boleh dibilang konseling pranikah. Itu beberapa sudah dilakukan, tapi menurutku banyak yang belum melakukan. Nah, ini menjawab pertanyaan dari beberapa orang, ya. Bun, terapi pranikah itu apa toh? Ya, karena di tempatku ada juga terapi pranikah. Terapi pranikah ini sama kayak konseling, ya. Itu gabungan antara konseling dan terapi. Kalau terapi itu dengan metode hipnoterapi. Jadi untuk membereskan PR masing-masing pasangan. Jadi membereskan luka batin masing-masing pasangan. Membereskan inner child masing-masing pasangan. Setelah itu konseling, ya itu tadi untuk menyiapkan mentality masing-masing pasangan. Dipahamkan bahwa dunia pernikahan itu nggak hanya seperti yang kamu bayangkan enak tok, ya. Enak itu paling 3 wulan. Mari ngono PR. Jadi pernikahan itu tidak seperti drama Korea, ya, yang indah-indah tok, nggak seperti itu. Tantangannya banyak. Terus habis itu membuat goals tentang tujuan dari pernikahan, dan goals itu adalah goals bersama. Jadi dibangun kesadaran kedua pasangan bahwa goals pernikahan itu ini ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, ya. Dan masing-masing orang harus punya tanggung jawab, harus punya responsibility di sana, dan harus punya tekad yang kuat dan semangat yang sama untuk mencapai titik itu. Yang selanjutnya goals itu bisa di-upgrade sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya, teman-teman. Jadi menikah itu enggak mung seneng podo seneng, enggak. Itu adalah proyek jangka panjang. Ya. Orang bilang itu ibadah. Aku kok ya bolehlah bilang ibadah. Tapi pernikahan itu adalah proyek jangka panjang. Di sana itu butuh pengetahuan, butuh pemahaman, butuh upgrade skill, butuh belajar dari pengalaman. Supaya apa? Supaya pernikahan itu sesuai dengan konsep atau sesuai dengan desain yang sudah ditentukan oleh pasangan itu. Goalsnya udah jelas. Oke, kita menikah, tujuan dari pernikahan itu adalah ini, goals kita adalah ini, dan kita harus punya semangat, kita harus punya concern, dan kita harus punya responsibility, kita harus berani mengambil peran yang sama untuk mensukseskan goals dari pernikahan itu. Menurutku begitu. Jadi yang paling penting dari pernikahan itu bukan prewed, ya. Orang-orang itu kan sibuk ketika menikah itu sibuk prewed, cari lokasi, cari baju, cari gedung,
cari apa namanya catering yang enak dan segala macamnya, sibuk dengan siapa aja yang diundang, berapa banyak yang diundang, dekornya bagaimana dan segala macam. No, 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 no. Kalau menurutku bukan itu. Sebelum melangkah ke sana, selesaikan PR kalian masing-masing ya, dari pasangan yang akan menikah itu. Habis itu lakukan konseling ya, ikut terapi pranikah atau ikut konseling pranikah. Itu jauh lebih penting daripada prewedmu, itu jauh lebih penting daripada konsep resepsi pernikahanmu. Oke, semoga menginspirasi ya. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.